channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Para Pemuja Setan bagian yang terakhir. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Flashback hari di mana Asep bertemu dengan Ki Rukso dan awal menjadi anggota Pemuja Setan. Main-mainlah ke astana, mungkin kau akan tahu rahasia dari air ini. Ini bukanlah air sembarangan, ucap Ki Rukso. Memang apa pengaruh terbesar air ini jika diminum kepada orang yang bukan berasal dari anggota Pemuja Setan? Tanya Asep. Kau tahu, air ini berasal dari darah setan yang kita sudah jadikan perjanjian di antara keduanya. Jika air ini diberikan kepada wadah yang berbeda, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Air ini akan menyatu dengan tubuhnya, atau tubuhnya yang akan menolak terhadap air itu, jelas Ki Rukso. Asep masih belum paham dengan kalimat yang tidak bisa disederhanakan itu. Ia meminta kepada Ki Rukso untuk menyederhanakan kembali kata-kata itu. Baiklah, aku sederhanakan kembali. Air itu lebih tepatnya akan menyerap jiwa seseorang. Bukan hanya itu, apapun yang berada di dalam tubuhnya maka akan menjadi milik setan, jelas Ki Rukso. Asep tidak percaya bahwa perjanjian setan sedetail itu. Dia juga tahu bahwa Rini bukanlah bagian dari wadah itu. Jadi selama ini bayi yang lahir dan kau bawa ke astana merupakan milik Nyipeteng? Tanya Asep penasaran. Sudah kubilang, itu hanyalah akal-akalan saja. Bayi itu adalah makanan dari Nyipeteng, dan kedua bola mata yang disisakan merupakan pertanda kepada manusia yang buta akan kegelapan yang sudah nampak di depannya, jelas Ki Rukso. Asep paham bahwa untuk menjadi anggota Pemuja Setan, ia juga akan merelakan tubuhnya untuk bersekutu dengan Nyipeteng dengan menjadi marketing terhadap kepercayaan brutal ini. Bagaimana jika istrimu ingin hamil? Kau harus menjadi anggota kami. Jika tidak, kau juga akan tersiksa karena tanpa sadar dirimu telah menjadi bagian dari kami, jelas Ki Rukso. Loh, aku kan belum sepenuhnya masuk, jelas Asep. Ki Rukso membisiki telinga Asep dan berkata, jika kau sedang melihat para wanita yang sedang menggendong bayi tanpa mimpi, itu artinya kau telah menjadi bagian kami, walau tidak resmi, jelas Ki Rukso. Tanpa disadari, tiba-tiba telinga Asep mendengar suara tangisan bayi. Begitu juga dengan pandangan matanya langsung mengarah ke arah astana. Asep melihat puluhan wanita sedang menggendong bayinya dengan wajah yang sangat pucat. Jadi kau sudah siap bergabung dengan sekte ini? Tanya Ki Rukso. Asep tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran itu dengan terpaksa. Baginya membuat Rini hamil adalah pilihan utamanya sekarang. Dua manusia yang berada dalam kegelapan sedang menyepakati satu sama lain. Kelak ada bayaran yang harus diterima keduanya karena telah menggadaikan dirinya terhadap setan. Momen di saat ketika Rini hamil, saat dimana Rini sedang mensyukuri apa yang barusan ia terima, Asep justru khawatir akan resiko yang akan ia terima. Mas, terima kasih ya, ucap Rini dengan haru. Iya dek, akhirnya kita punya anak juga, jelas Asep. Bersamaan dengan itu Ki Rukso melewati mereka berdua.
Kali ini ia bersama dengan dua orang asing yang tidak dikenali Rini dan Asep sebelumnya. Keduanya merupakan orang terdekat Ki Rukso. Yang laki-laki bernama Burhan, sedangkan yang perempuan bernama Ais. "Ki Rukso," ucap Asep. Ki Rukso hanya tersenyum. Ia melihat wajah Rini yang masih membekas senyum indah di bibirnya. "Selamat ya. Semoga anakmu sehat," ucap Ki Rukso. "Ki Rukso tahu saya hamil?" tanya Rini. Ki Rukso menatap ke arah Asep. "Oh, tadi aku yang kasih tahu Ki Rukso bahwa kamu hamil, makanya Ki Rukso tahu," jelas Asep. "Kok bisa? Kan kau baru kasih tahu loh mas," jelas Rini. Asep pun semakin bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apapun lagi. "Segalanya yang ada di desa ini aku tahu. Besok ada yang hamil atau melahirkan, leluhur di sini memberitahu hal itu kepadaku," jelas Ki Rukso. Rini teringat akan kata leluhur yang diucapkan oleh Ki Rukso. Ia tahu bahwa leluhur yang dimaksud adalah nenek tua yang mengerikan itu. "Maksudnya Ki Rukso, leluhur itu adalah nenek tua yang semalam mendatangi rumah ini?" tanya Rini. "Kamu pernah menemuinya?" tanya Ki Rukso sambil tersenyum. "Semalam aku bertemu dengannya," ucap Rini sambil mengingat-ingat kembali. Tiba-tiba Rini merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Seperti ada kontraksi kencang yang membuat perutnya tiba-tiba mengeras tidak seperti biasanya. "Dek, kamu kenapa?" tanya Asep. "Mas, sakit. Perutku seperti ditekan-tekan mas," jelas Rini. "Burhan, Ais, kamu urus Rini," jelas Ki Rukso. "Siap Ki," jawab mereka berdua. Ki Rukso pun meninggalkan mereka dengan wajah tersenyum. Ia menuju ke arah astana untuk melakukan sesuatu. Di rumah Rini dan Asep. "Bawa Rini ke sini," ucap Asep sambil menunjukkan kamar mereka berdua. Ais dan Burhan adalah dua orang yang bertugas menjaga bayi yang akan dijadikan penyerahan terhadap Nyi Peteng. Keduanya mendapat tugas langsung dari Ki Rukso. "Kalian berdua siapa?" tanya Asep. "Aku Burhan. Aku yang bertugas memberikan keselamatan kepada orang yang diperintahkan oleh Ki Rukso," jelas Burhan. Asep hanya terdiam. Dia baru tahu bahwa sekte Ki Rukso memiliki anak buah tersendiri. "Aku Ais. Aku yang membantu persalinan setiap orang yang akan diserahkan kepada leluhur," jelas Ais. Asep baru sadar bahwa mereka berdua adalah orang yang memiliki hubungan erat dengan Ki Rukso, dan kemungkinan keduanya tahu akan Nyi Peteng. Asep hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Ki Rukso kepadanya. Untuk saat ini Asep hanya ingin tahu apa yang dilakukan oleh keduanya terhadap Rini. Kondisi Rini sedikit membaik. Anehnya perut Rini semakin membesar. Ia yakin bahwa Rini belum genap 1 bulan, namun perutnya sudah terlihat seperti 4 bulan. "Anu, apakah setiap orang yang menemuimu itu akan mengalami hal yang sama?" tanya Asep. Burhan dan Ais menatap kesal ke arah Asep. Bagi mereka berdua, Asep telah melanggar kode etik yang tidak semua orang pemuja setan tahu akan hal itu. Asep masih memperhatikan Rini yang kesakitan. Wajahnya memucat, keringat dingin berjatuhan. Dalam beberapa kasus, ini bukanlah yang pertama. Hitungan 9 bulan kelahiran adalah seperti hitungan 1 bulan orang hamil, sehingga kami tidak heran jika dalam 1 bulan perutnya membesar seperti 9 bulan, jelas Ais. "Itu karena," tanya Asep. "Karena permintaan Nyi Peteng," jelas Burhan. "Nyi Peteng meminta dipercepat?" tanya Asep. Burhan dan Ais menatap Asep dengan perasaan yang aneh. "Kau sama seperti kami kan?"
Bukannya kau sudah tahu resiko apa yang akan ditanggung? Tanya Ais. Asep memegangi kepalanya. Ia mengalami stres berat. Ia sudah berada di jalan yang salah karena menjadikan anaknya sebagai tumbal dari Nyi Peteng. Tidak, seharusnya tidak aku lakukan, teriak Asep. Lalu kemudian Burhan langsung membawa Asep keluar dari kamar. Ia tahu bahwa Asep bisa membuat keributan. Sudah cukup, tingkahmu seperti anak kecil, ucap Burhan. Asep menundukkan kepalanya sambil menyesali perbuatannya. Ia tahu bahwa kalkulasi 9 bulan yang dimaksud adalah 1 bulan. Itu berarti bayi yang berada di perut Rini adalah bayi yang ditunggu-tunggu oleh Nyi Peteng. Sementara itu di astana, Nyi, sebentar lagi hari di mana tumbal 100 bayi akan kau terima. Bayi terakhir memiliki darah suci yang bahkan belum tersentuh oleh dosa dan nafsu. Permintaanku hanya satu, Nyi. Jadikan aku sebagai pengikut setiamu. Berikan kekuatan kepadaku, jelas Ki Rukso. Hitungan terakhir dari bayi yang ditumbalkan untuk Nyi Peteng berjumlah 99. Dan bayi terakhir yang dipercepat pertumbuhannya jatuh kepada Rini, di mana bayi yang akan dijadikan tumbal akan genap 100. Jika berhasil dengan sempurna, maka Ki Rukso sendiri akan mendapatkan ilmu hitam. Tiba-tiba langit mengamini apa yang diminta oleh Ki Rukso. Hujan pun mengguyur desa itu. Kilatan petir menggelegar seperti akan ada sesuatu yang tidak disukai. Ki Rukso keluar dari astana sambil melihat ke arah langit. Ia dengan senangnya berteriak, "Sebentar lagi keinginanku akan terwujud." Hahaha, teriak Ki Rukso. Keadaan Rini masih belum membaik. Eyus juga sangat keheranan mengapa anak yang dikandung oleh Rini yang akan dipilih oleh Nyi Peteng. Eyus mengelus-ngelus perut Rini yang sedikit membesar seperti umur 4 bulanan. Padahal baru beberapa hari ia merasakan kehamilan. Namun umur hamilnya seperti umur 4 bulan. Anak ini memang pilihan. Jika dalam 2 minggu lagi perut ini akan terus membesar seperti umur 9 bulan, jelas Ais. Ia pun memberikan kompres ke dahi Rini. Suara hujan dan kilatan petir membuat Rini ketakutan. Ia menggigil kedinginan. "Anakku, jangan kau ambil," ucap Rini sedang mengigau. Ais pun tetap menjalankan tugasnya untuk menjaga Rini sampai hari persalinan itu tiba. Dari luaran kamar, Asep dan Burhan masih menunggu. Mereka berdua menunggu keadaan sesungguhnya dari Rini. Eyus pun keluar dari kamar dan menemui Asep. "Istrimu tertekan saat ini, resikonya sangat berat. Sepertinya Ki Rukso telah memberikan sumpah terhadap Nyi Peteng," jelas Ais. "Sumpah? Apa maksudnya?" tanya Asep penasaran. "Perjanjian untuk melepaskan jiwa yang berada di dalam bayi untuk dijadikan tumbal. Pertumbuhan bayi ini akan terus membesar dalam 2 minggu, jelas Ais. "Tidak mungkin, mana ada dalam 2 minggu bayi akan seperti 9 bulan. Ini pasti sihir," teriak Asep. "Kami juga bernasib sama denganmu. Istriku juga mengalami hal yang sama. Ia melahirkan dalam jangka waktu hanya 1 bulan, jelas Burhan. Burhan dan Ais adalah pasangan suami istri yang menjadi korban dari Ki Rukso. Keduanya menjadi pemuja setan karena terpaksa. "Lalu kenapa kalian bergabung dengannya?" tanya Asep. "Sebelum kau bertanya kepada kami, jawabannya ada di dalam hatimu saat ini. Ini adalah soal keraguan. Hati kami ragu karena telah lama tidak diberikan anak. Kami mengikuti apa yang diinginkannya agar cepat memiliki anak," jelas Burhan dengan nada datar. Asep pun menjadi was-was akan hal ini.
dalam dirinya hanya tumbuh penyesalan. Kau tidak akan bisa kabur sampai bayi itu melahirkan, namun resiko terburuknya juga ada pada istrimu saat ini, ucap Ais. Asep tersentak mendengar hal itu. Ia terkejut saat Ais membahas istrinya. Ada apa dengan Rini? Tanya Asep. Jika dia sudah melahirkan dan ingin selamat, ia harus menjadi pelayan dari Nyi Peteng untuk menjadi pengabdi setan, sama seperti kami, jelas Ais. Tidak, aku tidak mau, teriak Asep. Tidak ada yang bisa melepaskan dari perjanjian yang telah disepakati. Ujung-ujungnya, jika kau menolak, istrimu juga akan menjadi korban. Kau pernah melihat para sosok wanita yang menggedor bayi di dekat astana kan? Itu adalah korban dari mereka yang menolak mengabdi kepada Nyi Peteng, jelas Ais. Malam itu suasana menjadi tidak terduga. Ais dan Burhan ditugaskan untuk bermalam di rumah Rini dan Asep sampai hari persalinan itu tiba. Asep hanya duduk di depan kamar istrinya sambil merenung. Matanya sembab dan sedikit membengkak. Ais dan Burhan memperhatikan Asep dengan seksama. Kita memang manusia tersesat. Sejak lahir, setan adalah musuh terbesar kita. Dunia ini diperuntukkan oleh manusia yang haus akan keinginan, jelas Burhan. Ais mendekati Asep sambil memberikan air putih kepada Asep. Minumlah, menjadi pendiam tanpa makan dan minum bukanlah pilihan. Kau pantas untuk hidup, ucap Ais. Asep menatap wajah Ais dengan kesal. Ia menumpahkan air itu di depan Ais sambil berkata, Rini seorang muslimah yang taat. Jangan kau bandingkan dirimu dengan Rini, ucap Asep. Ais hanya tersenyum. Ia kemudian berdiri di dekat Burhan. Keduanya menunjukkan sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh Asep. Kami juga adalah orang yang taat beragama dulunya. Ini adalah tasbih pemberian kedua orang tua kami saat pernikahan itu tiba. Namun dalam genggaman kami, tasbih ini adalah sebuah benda biasa. Bahkan tidak bisa menangkal kegelapan hati kami yang telah menghitam, ucap Burhan sambil menunjukkan tasbih di balik penutup tudung hitamnya. Asep baru sadar bahwa keduanya adalah orang yang taat terhadap Tuhan juga. Tapi mengapa keduanya berbelok ke arah yang salah? Bisikan setan lebih kuat daripada perintah Tuhan. Kami diperdaya oleh bisikan itu. Bagaimana denganmu? Aku yakin iman kau yang lemah dibanding istrimu itu, jelas Burhan. Asep beranjak bangkit dan segera menyerang Burhan. Namun Ais menghalanginya terlebih dahulu. Dengarkan, ada yang datang, ucap Ais. Aura merinding tiba-tiba menghampiri tubuh mereka. Lampu di rumah bergerak-gerak sendiri. Bayangan hitam membesar secara perlahan dari sudut pintu. Asep, bersembunyilah di bawah meja, ucap Burhan. Asep pun segera berlari ke meja makan dan bersembunyi di bawahnya. Ais dan Burhan langsung bersujud seperti menghormati kedatangan tuannya. Semakin lama bayangan itu pun membentuk sebuah sosok yang tawanya mengerikan. Angin di luaran sangat kencang. Ais dan Burhan terdiam sambil bersujud. Keduanya tahu bahwa yang datang untuk menjenguk mereka adalah Nyi Peteng. Lalu kemudian Nyi Peteng berdiri tepat di hadapan Ais dan Burhan, seperti sedang memberikan arahan. Dengan cara menggerak-gerakkan tangannya seperti tangkai pohon yang sudah layu. Asep yang melihat langsung sosok itu hanya bisa terdiam. Baru kali ini tubuhnya bergetar hebat ketika melihat sesosok leluhur yang sering dibicarakan itu. Hadirnya Nyi Peteng di tengah-tengah mereka bukanlah kebetulan. Ini adalah wujud dari panggilan yang dilakukan oleh Ki Rukso terhadap Nyi Peteng untuk menengok bayi terakhir yang akan dijadikan tumbal. Nyi Peteng mengeluarkan sebuah suara seperti suara kelelawar di tengah malam.
Suara itu sangat berisik hingga membuat gendang telinga Asep kesakitan. Tubuh Nyi Peteng melayang, hanya saja penampilannya seperti penyihir hitam yang kainnya menempel hingga ke lantai. Anehnya Nyi Peteng tidak berani masuk ke dalam kamar. Hal ini juga dikarenakan kedatangannya sebagai sambutan terhadap Asep yang merupakan anggota baru baginya. Namun Asep merasa menolak akan kehadiran Nyi Peteng yang bisa saja suatu saat membahayakan dirinya. Bersamaan dengan munculnya angin yang entah dari mana asalnya, sosok Nyi Peteng perlahan meninggalkan mereka. Tawaran dan suara yang mengerikan mengitari kepergian Nyi Peteng dari rumah Asep. Sesaat setelah Nyi Peteng keluar, Ais dan Burhan menyuruh kepada Asep untuk mendekat. "Kemari," ucap Ais. Asep segera menuju kepada mereka. Dia yang bernama Nyi Peteng?" tanya Asep. "Benar, dia baru menyampaikan sesuatu, bahwa kedatangannya adalah untuk menengok bayi yang ke-100, jelas Ais. "Bayi yang ke-100? Apa maksudnya?" tanya Asep. Ais mengarahkan pandangannya kepada Burhan. "Bayimu adalah bayi yang ke-100 untuk hitungan tumbal yang dilakukan oleh Ki Rukso. Jika berhasil, maka dia, Ki Rukso, akan menjadi orang hebat yang mampu menguasai ilmu hitam," jelas Ais. Asep pun memegang pundak Ais seraya memohon-mohon. "Tolong jangan ambil bayi Rini. Aku tidak rela jika bayinya dijadikan tumbal," jelas Asep. "Tidak bisa, semua sudah terlanjur. Tidak ada harapan untuk bisa melepaskan itu semua. Tinggal menghitung hari, bayimu akan lahir," jelas Ais. Asep pun menangis menyesali perbuatannya. Ia memukuli lantai dengan tangannya sebagai tanda frustasi terhadap apa yang dijadikan pilihannya. "Maaf, kita berdua memang sama-sama orang tua, namun setiap langkah yang salah pasti ada hikmahnya," ucap Ais. Burhan pun meminta Ais untuk merahasiakan hal ini kepada siapapun. Ia takut nanti akan dijadikan sebuah bumerang terhadap dirinya sendiri. Malam itu benar-benar penuh akan cerita. Asep mencoba menenangkan diri agar bisa menyelamatkan bayi yang dikandung oleh Rini. Keesokan harinya Ais melihat kondisi Rini yang sudah membaik. Ia pun mendekati Rini bersamaan dengan Asep dan juga Burhan. "Rini, kami berdua adalah suruhan Ki Rukso. Kami akan menjagamu hingga bayi ini dilahirkan," jelas Ais. Kalian berdua adalah pengikut Ki Rukso kan?" tanya Rini. Ais tersenyum. Ia pun meminta kepada Burhan untuk mengatakan hal yang sebenarnya. "Kami memang pengikutnya, tapi kami juga yang akan menggagalkan rencananya," jelas Ais. "Rencana?" tanya Asep. "Kalian tahu, desa ini telah mengalami kutukan semenjak seorang warga yang bernama Nyi Peteng menyembah kepada setan," jelas Ais. "Nyi Peteng?" Rini kaget mendengar nama itu. Dia adalah seorang ahli ilmu hitam yang kehidupannya dihabiskan untuk mencari kedikdayaan. Desa ini telah kehilangan banyak keturunan karena ditumbalkan kepadanya, jelas Ais. Rini mencoba untuk mencari tahu tentang Nyi Peteng secara mendalam. "Setiap orang yang datang ke astana, dia harus menunjukkan bayi yang baru lahir kepada Nyi Peteng. Semasa hidup Nyi Peteng adalah seorang dukun yang kejam. Ia kerap mengancam setiap warga yang tidak mau menurutinya. Akhirnya ia dibakar hidup-hidup di astana. Namun ada seorang pengikut Nyi Peteng bernama Ki Rukso yang mencoba mengekali kekuatannya dengan meneruskan apa yang belum diwujudkannya, jelas Ais. "Maksudnya Ki Rukso meneruskan itu apa?" tanya Rini. "Nyi Peteng harus menumbalkan 100 bayi untuk menajamkan keilmuannya. Namun dia belum selesai mewujudkannya. Lalu Ki Rukso mengambil alih dan memaksa para warga untuk melakukan itu,"
jelas Ace. Bagaimana jika menolak? Tanya Rini. Yang menolak akan mati, jelas Ace. Mati? Tanya Rini. Nyi Peteng mengambil wadah Ki Rukso. Kekuatannya diturunkan kepada Ki Rukso sehingga mampu membuat para warga tunduk, jelas Ace. Ace kembali membelai rambut Rini dengan halus. Aku adalah korbannya, sekaligus pengikut dari Ki Rukso. Bayiku juga direnggut olehnya. Air mata Ace terjatuh membasahi rambut Rini. Ace kembali menerangkan tentang Ki Rukso. Sebenarnya tujuanku masuk ke dalam sekte ini adalah untuk menghancurkan Ki Rukso dan menggagalkan rencana tumbal 100 bayi, jelas Ace lagi. Rini pun kaget mendengar hal itu. Kamu jangan takut, aku membantumu untuk menyelamatkan bayi ini. Kelak jika bayi ini telah lahir, aku akan membantu kalian berdua untuk keluar dari tempat ini, jelas Ace. Rini tidak berkata apa-apa tentang hal itu. Ia memegangi perutnya sambil membaca doa. Saat dimana hari itu tiba, aku mau agar kau menuju ke astana lebih dulu dan membakar astana sebelum bayi itu menuju ke sana, jelas Ace. Tapi mungkinkah terjadi? Tanya Rini. Jika kau tidak mampu, biar aku saja. Hari di mana kelahiran itu tiba, Ace meminta kepada Asep untuk mengawasi Rini di rumah. Sedangkan Burhan ia harus menghalang-halangi Ki Rukso agar tidak menuju ke astana terlebih dahulu. Usia kandungan Rini yang secara normal hanya berumur 1 bulan, namun kenyataannya perutnya telah membesar layaknya berusia 9 bulan. Saat itu juga Rini merasakan mulas dan sedikit pendarahan. Asep, saat dimana Rini telah dilahirkan, kau dan Burhan harus menemui Ki Rukso terlebih dahulu. Aku akan mengganti bayi ini dengan tempurung kelapa yang dibentuk layaknya bayi, jelas Ace. Lalu bagaimana jika ketahuan? Tanya Asep. Aku akan menuju ke astana lebih cepat dibanding Ki Rukso. Tujuanku adalah membakar astana itu sendiri. Alhasil saat dimana kelahiran itu tiba, Ace segera mengganti bayi dari Rini dengan tempurung kelapa yang sudah terbentuk seperti bayi dan ditutupi wajahnya dengan kain. Sedangkan bayi yang asli ia sembunyikan di dalam lemari agar tidak diketahui oleh Ki Rukso. Ki Rukso telah menantikan bayi itu. Ia pun segera menuju ke rumah Asep. Bersamaan dengan itu, Ace memberikan bayi buatan kepada Burhan dan Asep untuk nantinya diserahkan kepada Ki Rukso. Ace pun langsung menuju ke astana lebih cepat daripada Ki Rukso. Ia menuangkan minyak tanah ke seluruh sisi astana agar cepat kering dan tidak diketahui oleh Ki Rukso. Saat dimana mereka bertiga, Ki Rukso, Burhan dan juga Asep telah datang ke astana. Ace bersembunyi dari balik pohon. Ia tahu letak di mana minyak itu ditumbahkan dan mudah tersulut dengan api. Ki Rukso pun memulai ritual 100 bayi yang akan dijadikan sebuah pertanda menurutnya seluruh ilmu hitam yang menjadi kedikdayaannya tersebut. Namun begitu ia membuka kain, ia terkejut karena yang berada di genggamannya bukanlah bayi, melainkan tempurung kelapa yang dibentuk mirip seperti bayi. Ki Rukso merasa dibodohi oleh Ace dan juga Burhan. Ia pun melemparkan bayi mainan itu dan mencoba untuk mencari bayinya kembali. Namun saat ia ingin keluar, Ace telah membawa api obor di genggamannya. Tanpa banyak lama, ia pun melemparkan obor itu tepat di mana minyak tanah yang ia siramkan menjadi awal dari kebinasaan Ki Rukso. Api cepat melahap seluruh isi astana. Ki Rukso terbakar di dalamnya. Suara teriakannya melonglong bagaikan anjing yang kesakitan. Para warga yang melihat ada kebakaran api membesar langsung menuju ke arah di mana si jago merah itu terlihat.
langit menjadi merah, suara teriakan minta tolong dan kesakitan dari Ki Rukso terpendam karena dirinya terus-menerus tenggelam dalam lautan api. Ki Rukso tewas saat itu juga, namun anehnya jasadnya menghilang. Tumbal 100 bayi digagalkan oleh para pengikutnya sendiri, yaitu Ais, Burhan, dan juga Asep. Semenjak saat itu, para warga tidak lagi mengorbankan bayinya kepada Nyi Peteng karena tidak ada lagi yang menjadi wadah darinya. Namun kepercayaan terhadap bayi yang lahir akan ditunjukkan kepada Astana masih berjalan hingga saat ini. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Para Pemuja Setan. Kisah ini merupakan sebuah mitos yang berkembang di salah satu desa di Jawa Barat. Kebenarannya masih belum diketahui akan sekte pemuja setan ini. Namun kepercayaan akan penunjukan bayi terhadap sebuah bangunan masih kental dan terus dilakukan oleh warga setempat agar tidak diganggu oleh sosok dari Nyi Peteng. Semoga kisah ini bisa memberi pengetahuan untuk kita semua, dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.